Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer terpimpin Orde Baru dan era reformasi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu dari mana lahirnya politik luar negeri bebas aktif? Dari pernyataan Muhammad Hatta mengenai Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di blok barat maupun di blok timur. Karena hanya dengan cara demikian, cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Tetapi, walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu, menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa tersebut. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. Kemudian, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Keberhasilan Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain.
Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atar terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat, Amerika Serikat, dan Blok Timur, Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Kedua, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinisiasi Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestik. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama atau old force dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau NEVOS. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu old force dan NEVOS. Dalam upayanya mengembangkan NEVOS, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar, bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi NEVOS di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan NEVOS juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta-Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti Cina. Sebelum masa Orde Baru, keadaan politik dan keamanan negara kacau. Keadaan ekonomi semakin memburuk. Dan ketiga, terjadi beberapa peristiwa besar seperti G30 SPKI dan Kesatuan Aksi di Masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang Orde Baru. Orde Baru jelas ada pada masa kepemimpinan Soeharto. Fokusnya pada bidang pembangunan ekonomi. Nah, hal itu berangkat dari pemikiran Soeharto bahwa ekonomi tidak akan berjalan baik tanpa stabilitas politik, keamanan dalam negeri, ataupun regional. Beliau berpikir bahwa membangun hubungan baik dengan pihak Barat melalui ASEAN untuk memobilisasi sumber dana internasional guna merehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan.
Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan saat politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Yang pertama, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, aktif sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang ketiga, bergabung kembali dengan PBB, IMF, APEC, dan kembali bekerja sama dengan Cina. 4. Bergabung sebagai anggota OPEC. 5. Memperbaiki hubungan politik dengan negara barat secara bilateral maupun multilateral. Dan yang terakhir, mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri. Hal ini kait eratannya dengan kepulangan B.J. Habibie yang telah menyelesaikan pendidikannya di Jerman. B.J. Habibie ditugaskan oleh Soeharto untuk mengurusi masalah industri, yakni industri pesawat terbang. Industri pesawat terbang diperhitungkan sebagai industri jangka panjang, yang jika tidak ada kendala saat itu, Indonesia saat ini bisa jadi sudah menjadi negara maju. Bahkan, Indonesia sempat dijajarkan dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand sebagai macan Asia baru. Memang saat itu Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjelang akhir masa Orde Baru. Nah, keadaan Indonesia lebih sensitif terhadap sorotan negara barat mengenai praktik HAM yang ada di Indonesia. Indonesia cenderung lebih tertutup kepada dunia luar karena pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, pada saat itu, pada masa pemerintahan Soeharto, memang banyak terjadi pelanggaran HAM yang juga menjadi sorotan negara luar, sehingga Indonesia lebih tertutup kepada dunia luar dan menjauh dari pergaulan dunia internasional. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Presiden B.J. Habibie. Pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid. Hubungan Indonesia dengan negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Megawati Soekarno Putri. Indonesia dilanda begitu banyak tindak terorisme di dalam negeri, sehingga fokus utama adalah memberantas tindak terorisme dalam negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu 1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain. 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. 3. Bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis. Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4. Konsep
trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep ini adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep trust ini yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.